Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Assalatu wassalamu ala nabiyil mustafa. Alladhi la yantiqu anil hawa. In huwa illa wahyun yuha. Wa ala alihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'd. Fa'as'alullaha ta'ala an yamunna lana bi'ilmin nafi' wal amali salih. Wa an yufaqihana fid din. وأن يفتح لنا فتوح العارفين وأن يرزقنا الإخلاص في الأقوال والأعمال اللهم آمين. Ma'asyiral muslimin, a'azzani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia-Nya. Kita kembali diberikan kesempatan untuk bisa belajar kembali, menimba ilmu ya, dalam rangka membahas kitab Syarah Al-Waraqat fi Usul Fiqih karya Syekh Syathri hafizahullah ta'ala. Salawat dan salam senantiasa kita curahkan buat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, sahabat, dan orang-orang yang mengikuti sunnah beliau hingga akhir zaman. Ma'asyiral muslimin, a'azzani Allah wa iyyakum. Pembahasan kita pada kesempatan pagi hari ini masih membahas tentang illah. Ya, dan ini kita masuk ke pembahasan terakhir dalam bab qiyas. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ilmihi fid dunya wal akhirah wa min syurutil illah an tatruda fi ma'lulatiha fala tantaqidu lafzan wa ma'na. Di antara syarat illah, dan kita sedikit mengulang bahwasannya qiyas itu punya 4 rukun. Yang pertama aslun, dan yang kedua far'un, yaitu aslun artinya perkara cabang, perkara inti, perkara pokok. Far'un itu perkara cabang. Lalu ada illah, ya, sebab kenapa sesuatu atau far'un tadi dikiaskan hukumnya dengan aslun. Dan yang terakhir ada hukum. Maka di sini pembahasan tentang syarat illah. Illah itu diantara syaratnya, kata musannif Imam Haramain Abdul Malik bin Abdullah bin Yusuf Al-Juwaini, bahwasannya syarat illah itu diantaranya dia harus muttaridah. Muttaridah itu konsisten. Ya, kita baca syarahnya, antatruda fi ma'lulatiha. Dia harus senantiasa ada illah tersebut. Artinya jika ada illah, maka ada hukum. Jika tidak ada illah, maka tidak ada hukum. Dzakara al-muallifu syurutal illah, fa dzakara minha al-ittirad. Muallif Imam Haramain menyebutkan salah satu di antara syarat illah adalah ittirad, konsisten. Apa maksudnya ittirad di sini? Annaha kullama wujidatil illah wujidal hukum. Kalau ada illah, maka ada hukum. Tidak ada illah, tidak ada hukum. Pananzuru fil iskar najidu annahu fi syari'ah kullama wujida iskar wujidal hukum. Maka dicontohkan di sini sama pensyarah, kita lihat illah iskar, memabukkan. Ya, pada khamr. Ya, maka jika ada, kita dapatkan dalam syariat setiap ada illah iskar itu pada suatu benda, maka ada hukumnya. Jika iskar ada, maka benda tadi dihukumi haram, wa huwa at-tahrim. Wala yujadu fi syariah mahallun fihi iskar wa laysa fihi tahrim, fahuna takunu al-illatu muttaridah. Ya, dan tidak ada dalam syariat yang mana ada sesuatu itu terdapat padanya iskar, yaitu memabukkan, dan walaysa fihi tahrim,
dan dia tidak diharamkan. Ya. Jadi kalau ada iskar, maka harus ada hukum tahrim, pengharaman. Khamr ada iskarnya, maka khamr dihukumi halal. Itu kan asalnya. Kemudian bagaimana dengan narkoba, mukhaddirat? Narkoba tadi ada nggak ilah iskarnya? Ada nggak ilah memabukkan? Atau minuman keras zaman sekarang seperti whisky, wine, ya, kemudian arak dan seterusnya, ada ilah iskarnya. Maka kalau ilah iskar itu ada, maka barang-barang yang tadi disebutkan juga dihukumi haram, sebagaimana khamr. Tapi jika khamr berubah menjadi cuka, difermentasi menjadi cuka dengan secara alamiah, maka iskarnya tadi hilang. Karena iskarnya hilang, berubah menjadi cuka, maka cuka halal. Jadi kalau iskarnya ada, barang tadi haram. Tapi ketika ilah iskar itu hilang, maka barang tadi berubah menjadi halal. Baik, itu namanya muttaridah. Muttaridah itu konsisten. Ya, konsisten. Fala tantaqid, yakni la yatakhallaful hukmu anha fi ba'di suwariha. Maka lawannya ittirad, ya, al-ittirad itu lawannya intiqad. Lawan dari ittirad adalah intiqad. Jadi kalau ittirad, setiap ada illah maka mesti ada hukum. Tapi kalau intiqad itu ada illah, cuman nggak ada hukum. Nah, illah nggak boleh kayak gitu. Sebagaimana contohnya illah yang tidak muttaridah atau illah yang muntaqadah, itu misal ada yang mengatakan apa illah seseorang diqisas. Apa sebab seseorang diqisas, kena hukuman had qisas. Jika ada yang mengatakan, oh seseorang tadi ilahnya karena dia ilah qisasnya adalah karena al-qatlu, membunuh. Maka kita katakan tidak bisa, tidak benar. Karena ada orang membunuh tapi tidak ada qisas. Tidak ada di sana had qisas. Apa contohnya? Orang yang membunuh secara tidak sengaja. Kan pembunuhan itu ada 3 jenis. Qatlul amdi al-udwan, kemudian ada al-qatlul khata, pembunuhan tidak sengaja, dan qatlu syibhul amdi, seperti sengaja. Kan gitu dalam pembahasan fikih. Jadi ada orang dia membunuh cuman tidak sengaja. Seperti dia lagi latihan manah, ternyata panahnya tadi meleset kena orang lain. Ya, atau dia nggak sengaja nabrak orang. Ya, lagi naik motor main HP, lagi naik mobil main HP, ternyata tiba-tiba nabrak orang yang lagi nyebrang di jalan misalnya. Itu dia ketika meninggal orang tadi, kan berarti dia membunuh orang lain, menghilangkan nyawa orang lain. Tapi karena statusnya dia tidak sengaja, maka tidak ada hukuman qisas buat dia. Jadi nggak bisa dikatakan qisas itu ilahnya sebab dia dihukum qisas karena al-qatlu faqat, membunuh saja. Oh berarti orang diqisas gara-gara ilahnya al-qatlul amd, membunuh secara sengaja. Kita katakan nggak bisa juga. Nggak bisa seseorang dihukumi qisas karena dia membunuh dengan sengaja. Kenapa? Karena ada orang membunuh secara sengaja tapi tidak diqisas. Apa contohnya? Ya kayak Algojo. Algojo ketika disuruh menghukum mati seseorang, dia kan membunuh terdakwa tadi dengan sengaja. Ya kan? Algojo yang bertugas untuk menghukum mati seseorang yang ditugaskan oleh pemerintah, dia ketika menghukum mati orang kan dia membunuh dengan sengaja. Tapi apakah dia diqisas Algojo tadi? Ya tidak. Atau dalam kasus zina muhsan, pezina muhsan itu hukumannya dalam Islam dirajam sampai mati. Nah, seseorang yang
yang merajam si pelaku zina tadi sampai mati kan dia tujuannya memang untuk membunuh si pelaku zina sampai mati. Berarti kan itu membunuh secara sengaja. Apakah ada kisos orang yang merajam? Tidak. Kalau begitu apa yang tepat untuk illah kisos? Seseorang dikisos itu apa illah atau sebab yang cocok? Al-qatlul amdu al-udwan, membunuh secara sengaja dan dalam rangka permusuhan, al-udwan. Ya, dalam rangka permusuhan. Nah, itu baru dia dikatakan terkena hukuman had qisas. Jadi illah itu seharusnya ittirad. Ada illah, ada hukum. Nggak ada illah, nggak ada hukum. Kayak tadi, khamr itu memabukkan, karena ada illah memabukkan, maka dia haram. Tapi ketika khamr berfermentasi, berubah menjadi cuka secara alamiah, maka hilang iskarnya, berarti dia tidak lagi menjadi haram untuk dikonsumsi. Hadza huwa ma'na adamul intiqad. Ini yang dimaksud dengan tidak ada intiqad. Li'anna al-intiqad takhallafa al-hukmu 'anil illah. Jadi ittirad artinya adamul intiqad. Karena intiqad itu ada illah tapi tidak ada hukum di sebagian kasus, fi ba'dis suwar. Fatujadul illatu wa la yujadul hukmu ma'aha. Ini dia. Ada illah tapi hukumnya tidak ada. Nah, contohnya bagaimana? Wa min amthilatihi, itu contoh yang pertama tadi yang masalah qisas ya. Kemudian Syekh menjelaskan lagi lau qulta, jika engkau mengatakan al khamru haram li'illatil iskar. Khamr itu haram karena sebab iskar. Lalu tiba-tiba ada orang berkata kepada kita, man bihi ghussatun yajuzu lahu syurbul khamri fahuna wujidatil illah wa hiya al-iskar wa ma'a dzalika lam yujad al-hukmu wa huwa at-tahrim. Kata ente khamr itu haram. Apa ilahnya haram? Kenapa sebab dia diharamkan? Karena ada ilah iskar, memabukkan. Kullu muskirin khamrun wa kullu muskirin haram, kan gitu. Tapi ada kasus seseorang di tenggorokannya ghussah. Ghussah itu makanan yang mengganjal di tenggorokan. Ya, nggak bisa dia telan. Dia harus minum sesuatu supaya sesuatu yang mengganjal tadi bisa masuk ke dalam perutnya. Dia terganjal di tenggorokannya. Kalau dibiarkan bisa mati dia. Maka ternyata dia di sampingnya ada air, tapi air itu khamr. Tidak ada selain khamr di situ, di sampingnya. Dan dia dalam kondisi darurat karena ada sesuatu yang mengganjal di tenggorokannya. Harus dia hilangkan. Lalu mau nggak mau dia harus minum khamr tadi untuk menghilangkan ghussah tadi. Maka di sini apakah orang minum khamr gara-gara harus menghilangkan ghussah itu dikatakan haram karena minum khamr? Ya, tidak, ya kan? Karena dia minum khamr. Dan khamr di situ ada illah iskarnya, tapi dia tidak dikenakan hukum haram. Ya kita katakan ya itu kan dalam keadaan ittirar, dalam keadaan terdesak. Ya, kan ada kaidahnya ad-darurat tubihul mahdzurat. Kalau seandainya di situ ada air putih ya maka air putih, jangan ngambil khamr pula untuk menghilangkan ghussah tadi. Fayajuzu liman bihi ghussah an yashrabal khamru hada yusamma intiqad. Tapi ini dicontohkan saja ya, dicontohkan saja kasus intiqad itu. Sama kayak tadi masalah al-qatlu atau masalah qisas. Itu maksudnya intiqad. Ada ilah iskar tapi tidak ada hukum haram. Itu dalam keadaan darurat tadi contohnya. Sawa'un kana halal intiqad min tariqil lafzi au min tariqil ma'na. Baik intiqad itu dari sisi lafaz, redaksi, atau dari sisi makna. Itu kata mu'allif. Ya, kata mu'allif. Jadi intiqad itu bisa dari dua sisi, baik dari sisi redaksi maupun dari sisi makna. Walladzi min tariqil ma'na yusammihi al-jumhur al-kasr. Tapi jumhur setuju kalau dari sisi lafaz namanya intiqad.
setuju dengan musannif, dengan Imam Haramain. Tapi dari sisi makna, kata jumhur itu namanya al-kasr dan bukan intiqad. Wala yusallimuna lil muallif fihi, dan mereka tidak setuju dengan pendapat muallif kalau intiqad itu juga dinamakan intiqad dari sisi makna. Wal ittirad fil illah syartun inda jumhuril ulama, ya. Dan yang namanya ittirad pada illah itu syarat sah illah. Ya, illah itu harus ittirad. Kalau dia tidak ittirad, maka tidak bisa dijadikan apa namanya? Illah dia tadi. Hilang syaratnya. Jadi jumhur sepakat ya bahwasannya illah itu syaratnya adalah ittirad. Tetapi jumhur mengecualikan beberapa keadaan. Ada beberapa keadaan itu disebut dengan al-mukhaliful qiyas. Ya, al-mukhaliful qiyas itu menyelisihi qiyas, artinya tidak berlaku padanya qiyas. Ada beberapa keadaan. Jadi hukum asalnya illah itu ittirad. Ada illah, ada hukum. Tapi ada beberapa keadaan yang disebut keadaan tersebut al-mukhaliful qiyas, keadaan yang menyelisihi qiyas atau tidak berlaku padanya qiyas. As-suratul ula, gambaran yang pertama, kata pensyarah di sini, fa inna suwara al-mukhalifah lil qiyas la tu'athiru 'ala al-'illah. Jadi keadaan ini itu tidak mempengaruhi adanya illah. Ya, tidak mempengaruhi keadaan ini adanya illah. Idza takhallafa al-hukmu anha. Meskipun jika hukum tadi tidak ada. Contohnya, anna man atlafa syai'an wa huwa mithli. Ada orang merusak sesuatu, merusak barang orang lain. Dan barang tadi sifatnya mithli. Nah, sedikit penjelasan. Barang itu terbagi menjadi dua jenis. Ada mithli, ada qimi. Mithli itu barang-barang yang dia ditakar, ditimbang, dan memiliki satuan. Ya, ya berarti kalau contohnya termasuk uang, fulus, dinar, dirham, fulus itu termasuk barang-barang mithli. Beras, gandum, ya, makanan itu termasuk mithli. Ya. Jadi ada orang yang sedangkan qimi itu tidak ditakar, tidak ditimbang. Seperti apa? Seperti hewan. Kemudian seperti baju, pakaian, atau seperti alat-alat elektronik. Seperti sepeda, itu namanya qimi. Nah, ini contohnya gini, ada orang merusak barang orang lain dan barang tadi itu mithli. Misalnya orang tadi merusak beras orang lain. Ya, merusak beras orang lain, wajaba 'alal mutlif dhamanuhu bil mithli. Jadi jika si fulan merusak berasnya orang lain, maka si fulan tadi wajib menggantinya dengan barang yang mithli juga. Nah, taib wa hadhihi qa'idatun muntazimah fi syariah fal 'illah fi wujubid dhaman annaha min itlafid dhamin. Dan ini adalah kaidah yang telah muntazimah, telah tertata rapi. Kalau orang merusak barang sifatnya mithli, maka menggantinya juga barang yang mithli, gantinya juga beras. Nah, gitu. Taib. Maka ilahnya orang tadi, kenapa dia wajib mengganti? Fi wujubid dhaman annaha min itlafid dhamin, karena dia merusak barang orang lain dan dia harus ganti rugi, kan begitu. Falau ja'ana mu'taridun wa qala illatuka hadhihi ghairu muttaridah. Terus ada orang protes, nggak setuju. Apa tadi kamu bilang? Illah sebab orang mengganti barang orang lain karena rusak apa tadi? Karena dia merusak barang orang lain. Kemudian illah Anda itu tidak muttaridah. Fa innal qa'il la tajibu ad-diyah fi malihi wa innama ala fa innal qatil la tajibu ad-diyata fi malihi
wa innama ala asabatihi. Buktinya ada kasus dia merusak sesuatu tapi bukan dia yang mengganti. Apa contohnya? Ya pembunuh. Ada orang pembunuh tidak sengaja, al-qatlul khata'. Ada orang dia membunuh tidak sengaja, ya, maka kewajiban bagi dia adalah membayar diat. Dan diat nyawa manusia itu sekitar 100 ekor unta. Ya. Baik. Nah, yang membayar diat itu, denda itu siapa? Apakah si pembunuh atau keluarganya, asobahnya? Maka dalam permasalahan ini, kalau kasus pembunuhannya qatlul khata', dia wajib bayar diat. Tapi diat itu, denda itu dibebankan kepada kerabatnya, asobahnya. Ya, kepada kerabatnya. Asobah itu kerabat laki-laki. Fadalla dzalika ala anna illataka wa hiya anna man atlafa syai'an wajaba alaihi dhamanuhu illatun ghairun sahih. Ya, illatun ghairu sahihah muntaqidah. Berarti di sini illah ente enggak tepat dong. Katanya tadi di awal barang siapa yang merusak barang orang lain, maka dia yang mengganti. Tapi di sini orang membunuh tidak sengaja dan wajib bayar diat, denda, tapi yang bayar diat bukan si pembunuh, tapi adalah asobahnya. Nah, bidilalati annal qatil khata'an, nah, pembunuh tidak sengaja itu mutlif, kan dia ketika membunuh orang lain tanpa sengaja, berarti dia termasuk mutlif, merusak, artinya menghilangkan nyawa orang lain. Wa ma'adzalika la yajibu alaihi dhaman, dan meskipun dia telah menghilangkan nyawa orang lain, telah berbuat itlaf juga, bahkan itlafnya lebih parah, menghilangkan nyawa orang lain tapi tidak sengaja, maka tidak wajib baginya ganti rugi, mengeluarkan diat. Yang wajib mengeluarkan siapa? Asobahnya. Nah, maka di sini tadi dibilang awalnya harus si pelaku, tapi pas kasus yang kedua, kok bukan si pelaku yang ganti rugi? Kok malah asobahnya? Kok malah keluarga kerabatnya? Fayuqal fil jawab huna hadhihi suratu makhsusatun minal qiyas. Nah, inilah tadi masalah ini, dia adalah masalah yang dikecualikan padanya qiyas. Artinya tidak berlaku padanya qiyas. Wal makhsusu minal qiyas la yu'athiru ala sihhatil illah. Karena kasus ini adalah kasus yang khusus, kasus yang yang dikecualikan, maka hal itu tidak berdampak kepada keabsahan illah. Illahnya tetap sah. Illah wajibnya mengganti barang itu karena sebab orang tersebut merusak, itlaf. Tapi ada beberapa contoh kasus dia merusak tapi bukan dia yang mengganti. Contohnya itu masalah al-qatlu al-khata'. Jadi tetap ilahnya doman tadi sah. Sedangkan kasus yang disebutkan barusan itu tidak berpengaruh kepada keabsahan illah. Karena dia adalah kasus yang dikecualikan padanya illah. Contoh yang kedua, wa mithalu dzalika al-buyu' wal itsbat, masalah jual beli. Wal itsbat, penetapan. Ya, ini mungkin maksudnya jual beli yang tidak tunai. La yaqbalu fiha syahidun wahidun mujarrad. Tidak bisa diterima satu saksi saja, laki-laki, tapi harus dua saksi. Atau jika tidak ada dua saksi, maka satu saksi tapi dengan sumpah, mudda'i, orang yang menuduh. Lakin warada fil hadis anna syahadata Khuzaimah bi syahadati rajulaini. Ya, jadi ringkasnya, ketika dalam masalah jual beli tidak tunai, ya, untuk supaya kita bisa menagih hutang kepada orang yang tadi membeli tidak tunai tadi, maka saksinya minimal dua atau saksi dengan sumpah si penuduh. Kalau hanya saksi saja dan itu juga cuma satu orang, maka tidak bisa diterima persaksiannya. Ternyata ada kasus di zaman Nabi bahwasanya Khuzaimah, sahabat Nabi Khuzaimah itu, kata Nabi, satu orang Khuzaimah sudah dikatakan dinilai sebagai saksi dua orang. Fanaqul hadza makhsusun minal qiyas fala yu'athiru ala sihhatil illah. Nah, ini beda karena Khuzaimah ini memang dikhususkan sama Nabi.
Sehingga kasusnya Khuzaimah ini meskipun dia satu orang, tetapi persaksiannya dinilai sama dengan saksi dua orang, ini masalah khusus, masalah yang dikecualikan padanya illah. Ya, masalah yang dikecualikan padanya illah, dan kasus ini tidak berdampak dengan keabsahan illah. Baik, itu as-suratul ula. Nah, beliau hanya menyebut as-suratul ula saja. Ya, tidak ada surah yang lain. Ya, karena kan beliau nyebutnya minhu ba'dus suwar, beberapa contoh. Tapi beliau hanya menyebut contoh as-suratul ula saja, gambaran pertama dengan dua contoh yang ada. Pertama masalah al-qatlul khata', dan yang kedua masalah persaksian dalam jual beli atau penetapan itsbat. Wa min syartil hukmi, masuk ke pembahasan syarat hukum, an yakuna mithlal illah fin nafi wal itsbat. Nah, kalau tadi syarat illah, sekarang kita masuk ke syarat rukun yang terakhir, yaitu hukum. Dia harus seperti illah, baik dalam nafi, menafikan, atau dalam menetapkan. Hadza huwa syartur ruknir rabi' min arkanil qiyas wa huwa al-hukm wa yushtaratu fil hukmi at-tasawi bainal asli wal far'i. Ini adalah syarat dari rukun yang keempat dari rukun qiyas, dan dia adalah hukum, dan disyaratkan pada hukum itu harus ada setara, at-tasawi, antara perkara usul dan perkara furu', perkara pokok dengan perkara cabang. Bagaimana maksudnya? Fala yasihu an taqisa haraman ala mubah. Ini kata pensyarah. Ya, maksudnya kata pensyarah, maka tidak boleh kita mengkiaskan sesuatu, mengkiaskan sesuatu yang haram kepada sesuatu yang hukumnya mubah, dan mengkiaskan sesuatu yang wajib kepada sesuatu yang mandub atau sunnah. Falau qala qailun ad-dukhulu ilal masjid birrijlil yumna mustahabbun. Nah, ini aslunnya. Memasuki masjid dengan kaki kanan hukumnya sunnah. Lalu dikiaskan dengan masuk Ka'bah. Fayakunu ad-dukhulu lil Ka'bah birrijlil yumna wajib. Maka kalau begitu masuk Ka'bah dengan kaki kanan wajib. Jadi di sini dia mengkiaskan yang wajib dengan yang sunnah. Kenapa kok masuk Ka'bah dengan kaki kanan wajib? Li'annal Ka'bata a'zam, karena Ka'bah itu keutamaannya lebih mulia. Ya. Wa qila hadzal qiyas la yasih. Ya, kalau begitu enggak sah. Yang namanya hukum tadi harus sama. Hukumnya haram, maka asfaru'unnya juga haram. Enggak boleh mengkiaskan sesuatu yang haram dengan sesuatu yang mubah, atau sebaliknya, atau wajib dengan yang mandub. Hadzal qiyas la yasih li'anna min syartil hukmi at-tasawi bainal asli wal far'i. Ini qiyasnya tidak sah karena di antara syarat hukum itu haruslah sama antara aslun dan far'un. Wa hadza ghairu syart alladzi dzakarahu al-muallif. Ini bukan pengertian syarat yang diinginkan oleh muallif, kata Syekh Sathri. Li'anna al-muallif yaqul yushtaratu an yakuna al-hukmu mumathilan lil-'illah fi an-nafyi wal-itsbat fa idza kanat al-'illatu nafyan kana al-hukmu nafyan. Nah, jadi yang diinginkan musannif, yang diinginkan oleh penulis matan al-Waraqat Imam Haramain itu maksudnya illah tadi itu an yakuna mithl illah fi nafi, hukum tadi itu harus seperti illah baik dalam nafi, penafian, atau dalam penetapan. Maksudnya idza kanatil illah nafyan, maka hukum juga nafyan. Kalau illahnya ada, kalau illahnya tidak ada, maka hukumnya juga tidak ada. Ya, hampir mirip dengan syarat illah tadi, ittirad. Ada illah, ada hukum. Enggak ada illah, enggak ada hukum. Jadi yang diinginkan oleh musannif maksudnya ilahnya tidak ada, maka hukumnya juga tidak ada. Jadi yang namanya hukum itu tabi'an lil illah wujudan wa adaman. Hukum itu mengikuti illah, ya, dari sisi ada dan tidak adanya. Contoh, misalu dzalika an naqul, contohnya al-kalbu la yasihhu bai'uhu fala yasihhu rahnuhu. Nah, ini. Anjing itu enggak boleh diperjualbelikan.
fala yasihu rahnuhu. Kenapa anjing tidak sah diperjualbelikan dalam mazhab Syafi'i? Karena anjing itu benda najis, dan di antara syarat sah jual beli, barang yang diperjualbelikan haruslah barang yang sifatnya suci. Maka tidak boleh jual beli anjing, jual beli khamr, jual beli darah, dan seterusnya, yang barang-barang yang najis. Maka karena anjing tidak boleh diperjualbelikan, maka tidak boleh juga menjadi barang gadai. Al-illatu la yasihu bai'uhu. Illahnya adalah dia tidak sah diperjualbelikan. Wal hukmu la yasihu rahnuhu tasawiyan fin nafi. Ya, maka karena dia tidak boleh diperjualbelikan, maka tidak boleh juga dijadikan barang gadai. Jadi hukumnya sama kan? Tidak sah dan tidak sah gitu. Tidak sah jadi barang jual beli, maka juga tidak sah menjadi barang gadai. Itu dia tasawaya fin nafi. Kemudian ada perkataan yang kedua, wa naqulu tsawb ats-tsauba yasihhu bai'uhu fayasihhu rahnuhu. Ini kebalikannya. Jubah atau baju, tsaub itu dalam istilah orang Arab maksudnya jubah, ya, atau gamis. Jubah atau gamis boleh dijual belikan, maka boleh juga dijadikan barang gadai. Nah, di sini kalau tadi tasawaya fin nafi, sama dari sisi penafian hukum, di sini sama dari sisi penetapan hukum. Jubah boleh diperjualbelikan, maka boleh juga dijadikan barang gadai. Ini yang maksud dari musannif, ya, penulis matan waraqat. Wa amma idza kanatil illah itsbatan wal hukmu nafiyan fa innahu aidan yasihul qiyas bil ittifaq. Ya, tapi jika ilahnya itu itsbat sedangkan hukumnya nafian, maka boleh juga dijadikan qiyas. Boleh juga qiyas di situ menurut kesepakatan ulama. Ya, contohnya ats-tsaubu yasihu rahnuhu fala yabtulu bai'uhu. Jadi ini hanya permainan kalimat saja. Ya, yang diterangkan sama pensyarah itu maksudnya itsbat illah di sini, itsbat dan nafyu di sini adalah kalimat positif dan kalimat negatif. Ats-tsaubu kan kalau di sini tadi dikatakan jubah itu sah dijual belikan, maka sah juga digadaikan. Tapi di sini kata beliau baju itu sah untuk digadaikan, maka tidak batal jual belinya. Di sini ada itsbat, ada nafyu. Jadi hanya kalimat saja. Ya, itu sah. Jadi kalau ilahnya itu itsbat sedangkan hukumnya kalimatnya negatif, maka tetap sah dijadikan qiyas. Wala yabtulul hukmu bin nafi wal illah yasihu rahnuhu mutsbattah. Wa amma bil aks idza kana illah nafyan, tapi kalau sebaliknya ilahnya yang negatif, kalimat negatif, sedangkan hukumnya kalimat positif, maka terjadi khilaf di antara fuqaha dan ulama usul. Faqala ta'ifah, satu kelompok mengatakan ya juzu dzalik, artinya boleh dijadikan qiyas, dan kelompok yang kedua mengatakan la yasihhu al qiyas, tidak boleh dijadikan qiyas. Wadzalika huwa ikhtiyarul muallif was-shawab annahu yasihhu ta'lilul hukmi bin nafi wa biwasitati illah mutsbattah. Tapi yang shawab menurut Syekh Ats-Tsatsri bahwasannya sah ta'lilul hukmi, menjadikan illah sebagai hukum dengan dengan kalimat nafi, negatif. Ya, biwasitatil illah, dengan perantara illah yang mutsbattah. Fakadzalika yasihul aksu wala farqa wala yujidu dalilun yadullu 'alal man'i, dan begitu juga dengan sebaliknya, dan tidak ada perbedaan dan tidak ada dalil yang melarangnya. Ala kulli hal, ya, kalau saya baca dari syarah yang lain yang punya Dr. Labib itu, ya, maksudnya yang diinginkan musannif itu adalah ilahnya itu semisal, hukum itu semisal dengan illah dari sisi nafi, penafian, dan dari sisi penetapan. Artinya an yakuna al hukmu tabi'an lil illah. Hukum itu mengikuti illah dari sisi ada dan tidak ada. Jika ada illah ada hukum, tidak ada illah tidak ada hukum. Ya, famata wujidal iskar, contohnya jika ada illah iskar di sana, maka dia menjadi haram. Dan jika iskarnya intafal iskar, kalau iskarnya itu hilang, kayak tadi khamr fermentasi menjadi cuka, maka hukumnya menjadi halal karena iskarnya hilang.
Ya, wa hadza qaribun min syartil illah wa hunaka syartun ukhra fil mutawwalat. Ya, ini jadi mirip syarat hukum dengan syarat illah itu mirip. Ya, jadi itu yang maksud apa yang diinginkan oleh musannif, bukan masalah dia kalimat negatif atau positif. Ya, bukan masalah kalimat negatif atau positif. Jadi maksudnya jika ada illah, ada hukum, tidak ada illah, tidak ada hukum. Wal illatu hiyal jalibah lil hukmi, dan maksudnya berikutnya kata beliau, illah adalah faktor yang mendatangkan hukum. Taqaddama anna hadza mukhalifun li madhhabil asy'ariyah, dan telah berlalu penjelasan bahwasannya perkataan ini itu menyelisihi madhab asy'ariyah. Kenapa? Fa inna al-asy'ariyata indahum annal illata mujarrad amaratan lil hukmi. Karena madhab Asy'ari mengatakan kalau illah itu bukan faktor yang mendatangkan hukum, bukan sesuatu yang mewajibkan hukum, tapi dia hanya sebagai tanda dari hukum. La tu'athiru fihi wa la tajlibuhu. Dia illah tadi tidak berpengaruh kepada hukum karena dia hanya sebagai tanda saja, bukan sebagai sesuatu yang mendatangkan hukum atau faktor yang mewajibkan adanya hukum. Fal muallif sara ala madhhabil jumhur, maka muallif di sini berjalan di atas madhab jumhur. Ya, wa in kana al-jumhur ikhtalafu fal mu'tazilah yaqulun tajlibul hukmu bi nafsiha wa sedangkan madhab jumhur, jadi muallif Imam Haramain dalam kitab Awraqatnya ini dikatakan sama Syekh Syatri menyelisihi madhab Asy'ariyah. Padahal kita tahu Syekh atau Imam Haramain ini adalah ulama besar dari golongan Asy'ariyah. Cuman dalam Waraqat beliau berjalan di atas madhab jumhur. Dan jumhur, meskipun jumhur nanti ada ikhtilaf di sana. Mu'tazilah yaqulun tajlibul hukmu binafsiha. Nah, Mu'tazilah mengatakan kalau illah itu mewajibkan adanya hukum dengan sendirinya. Sedangkan ahlu sunnah mengatakan bahwasannya illah itu tajlibu bija'lillahi wa amrillahi la bidatiha. Ini sudah pernah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Jadi kalau ahlu sunnah mengatakan illah itu bisa mendatangkan hukum, tetapi bukan karena sebab illah itu sendiri, tapi karena atas izin Allah. Allah lah yang menjadikan illah itu menjadi sebab faktor adanya hukum, bukan karena illah sendiri. Ya, Mu'tazilah berkata tajlibu wujuban 'ala Allah. Jadi Mu'tazilah ini mewajibkan sesuatu atas Allah, bahwasannya kalau ada illah maka ada hukum dengan sendirinya. Jadi illah itu sendiri yang mewajibkan adanya hukum. Yang wujuban 'ala Allah, yang mewajibkan atas Allah. Wajib atas Allah untuk menetapkan hukum. Ini kan siapa nggak bisa makhluk itu mewajibkan sesuatu atas Khalik. Maka benar kata ahlu sunnah, jumhur ulama, illah itu sesuatu yang bisa mendatangkan hukum, tapi bukan karena zatnya, bukan karena sendirinya, tapi karena di sana ada faktor lain, yaitu Allah yang menjadikan dia sebagai sebab adanya hukum. Wa ahlu sunnah yaqulun tafaddulan minallah, itu adalah bentuk karunia dari Allah. Wal hukmu huwal majlub lil illah wal illah hiya allati jalabat al hukum, dan hukum itu adalah sesuatu yang didatangkan untuk illah. Ya, hukumnya itu majlub lil illah, sesuatu, ya, hukum itu adalah yang didatangkan untuk illah, dan illah allati hiya allati jalabat al hukma, dan illah itulah yang mendatangkan hukum. Wallahu taala wa a'lam. Ya, mungkin cukup sekian yang bisa kami sampaikan, kami bahas, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Mungkin ada yang mau disampaikan sebelum kita tutup. Baik, jika tidak ada, insya Allah
kita lanjutkan pembahasan kita, masuk ke bab baru. Insyaallah di pertemuan selanjutnya pembahasan tentang al-hadru wal ibahah. Wallahu taala a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.